Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Gantari dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, di sini saya akan mengolah data tentang NFK, yaitu nitrat, fosfat, dan klorofil A. Sebelum itu, kita harus masuk dulu ke web Marine Copernicus Service sama genomnya, serta kita udah mendownload aplikasi ODP-nya. Nah, awal-awal kita harus masuk dulu ke web Copernicus Marine Service-nya. Habis itu kita ke data yang terus kita klik Ocean Product. Nah, habis itu, ini sebelum ini kita harus udah login dulu ya, karena aku udah login, jadi ya udah nggak apa-apa. Nah, karena kita NFK itu kita klik yang Nutrients 14. Kita klik yang ini, yang awal. Oke, habis itu kita download dulu. Nah, kalau udah kayak gini, datasetnya kita ubah ke Nutrients Daily. Nah, yang ini. Kalau udah, kita scroll dulu ke bawah. Nah, udah kayak gini, kita balik lagi ke genomnya. Nah, ini nih kita harus cari Laut Banda. Karena aku dapatnya Laut Banda. Oke. Oke, sebentar guys. Nah, ini udah kelihatan Laut Bandanya. Oke. Nah, kita kotakin. Nah, tapi kita kotakinnya tuh dekat kotakin pulaunya juga sedikit. Kena sedikit aja nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita kan judulnya NFK ya, nutrien, fosfat, dan klorofil A. Jadi kenapa kita kotakinnya dekat pulau? Karena semakin dekat pulau maka nutriennya itu semakin tinggi. Kalau kita kotakin yang nggak dekat pulau, jadi kita nggak tahu nih nutriennya itu tinggi apa rendahnya. Karena umumnya jika kita kotakinnya tuh nggak ada pulau jauh, nggak ada pulau alias di laut lepas, maka nutriennya itu semakin rendah. Nah, jadi kita kotakinnya nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh juga terlalu besar. Kayak ya udah sekiranya aja. Oke. Nah, habis itu ini udah nih kayak gini. Ini tinggal kita salin aja angka-angkanya, kita pindahin ke sini. Oke, terus kita ke sini lagi. Kita copy lagi, kita pindahin. Oke. Terus kita pindahin lagi. Oke. Terus kita copy lagi. Kita pindahin lagi. Oke. Udah, habis itu kita ke from. Ini nih kita from itu 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025. Oke, kita pilih itunya itu yang 34,43. Nah, kalau udah kayak gini semua, kita tinggal download. Oke, kita tunggu. Oke, kalau udah, kita klik sebentar. Oke, kita lihat dulu, cek. Biasanya aku ganti name dulu biar nggak susah. Aku ganti jadi Raisya NFK C. Terus itu aku pindahin ke dokumen biar nggak susah. Oke, kalau udah kita masuk ke aplikasi ODP-nya. Kalau udah kita ke file, kita open, terus kita scroll, kita cari. Nah, Raisya NFK. Oke. Ini kita tinggal next aja. Habis itu kita next lagi. Habis itu yang ini kita pilih time.
kita next. Habis itu kita ke klik deep-nya, habis itu kita dimensionnya tuh kita klik 0, yang ini, terus yang lastnya kita nolin, kita klik oke. Kita klik finish. Ini kita ganti jadi klorofil A Laut Banda Januari 2025. Nah, udah kayak gini, kita klik kanan, kita klik properties, kita klik layers, kita aktifkan lens, terus kita aktifkan draw color bar-nya, kita oke. Habis itu kita klik kanan lagi yang di luar yang ini, kita klik kita ke layout, kita ke sini, kita klik yang one surface windows. Kalau udah kita klik kanan lagi, kita klik propertiesnya, habis itu kita ke display style, kita klik yang ini diva grading, habis itu kita off kan height bed-nya, klik OK. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik lagi kanan, ke properties lagi, kita ke contour, ini kalau kita ke yang, nah kita klik yang ini ya guys, terus klik OK. Nah, ini udah kayak gini. Nah, ini tinggal kita simpan ke save plot as. Habis itu kita klik PNG. Habis itu kita save. Coba klik OK. Klik OK. Nah, di sini aku mau ngejelasin dulu tentang warna-warnanya. Ini kan ada banyak nih warnanya. Nah, jadi warna pada peta ini itu menunjukkan konsentrasi nutrien di laut, bukan warna laut yang sebenarnya. Nah, warna ungu dan biru ini yang di sini itu menandakan bahwa nilai nutriennya itu rendah. Karena apa? Karena dia jauh dari pulau. Karena semakin jauh dari pulau, maka nilai nutriennya itu, kadar nutriennya itu semakin rendah. Sementara sebaliknya, jika warna merah ini itu warna orange ke merah itu menunjukkan bahwa kadar nutriennya itu tinggi. Nah, skala warna di samping ini, yang ini itu adalah acuan angka di setiap warnanya. Nah, habis itu semakin merah warnanya itu berarti semakin tinggi kadar nutrien di wilayah tersebut. Nah, ini juga berkaitan erat dengan klorofil karena nutrien yang tinggi itu akan menjadi makanan bagi fitoplankton. Nah, sehingga ketika fitoplankton ini bertambah, maka klorofilnya ini juga meningkat. Sebaliknya, bahwa jika warna ungu dan warna biru ini mendominasi, maka nilai nutriennya itu rendah, klorofilnya di perairan tersebut juga cenderung sedikit. Nah, nutrien di laut Banda ini biasanya banyak karena ada beberapa proses alami yang terus bekerja, kayak sisa-sisa organisme di laut yang mati terurai di dasar laut, terus dia melepaskan nutrien. Nah, sementara arus naik yang kita sebut upwelling itu tuh membawa air dari lapisan dalam yang kaya nitrat itu ke permukaan. Nah, sehingga Laut Banda ini sendiri itu memiliki bentuk dasar laut yang dalam dan kompleks, guys. Nah, sehingga itu juga mudah terjadi pencampuran air oleh arus dan angin di setiap musimnya. Nah, jadi gara-gara itulah bisa terjadi berubahnya arus dan angin itu setiap musim. Nah, ini juga arus yang kuat ini dari perairan sekitarnya itu juga ikut membawa nutrien masuk ke wilayah itu. Nah, kondisi inilah yang membuat kadar nitrat di laut Bandanya itu kemudian tuh dimanfaatkan oleh fitoplankton sebagai makanannya. Nah, fitoplankton ini kan juga memiliki klorofil ya. Nah, yaitu zat hijau yang digunakan untuk menangkap cahaya matahari agar bisa berfotosintesis merekanya. Karena itu, jika nitratnya banyak dan cahayanya itu cukup, jumlah klorofilnya di laut itu juga terus meningkat. Nah, tetapi juga bisa menurun
Karena kita kembali lagi ya, jika nutrien itu berkurang atau fitoplanktonnya itu dimakan oleh hewan laut kecil, itu bisa menurun. Nah, seperti hewan laut itu seperti zooplankton. Nah, segitu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan ataupun pembahasan saya yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.